Edward Akbar, aktor kelahiran 1985 yang pernah membintangi film berjudul Air Terjun Pengantin Phuket pada 2013 ini menikah dengan Kimberly Ryder pada 2018 dan dikaruniai 2 anak. Setelah 6 tahun pernikahan, pada 12 Juli lalu, Kimberly menggugat cerai dan menuntut hak asuh anak serta nafkah sebesar Rp5.000. Namun di tengah proses perceraiannya, pada 3 Oktober kemarin, Edward melaporkan Kim ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia karena menyebut Kim bertindak kasar kepada anak serta memposting video CCTV untuk membantah tudingan dari Kim yang menyebut Edward melakukan penyekapan di Bali. Sedangkan Kimberly yang menyebut Edward telah melakukan KDRT sejak 2021 dan hanya memberi nafkah sebesar 2 juta per bulan ini mengaku membatalkan niatnya untuk melakukan co-parenting bersama Edward lantaran melihat sikap Edward yang dinilai tidak menunjukkan adanya kepedulian terhadap kedua anaknya. Benarkah Edward Akbar mendapat kesulitan untuk menghubungi Kimberly dan kedua anaknya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Mas Edward Akbar dengan kuasa hukumnya Mas Justi yang nanti akan membantu menjelaskan. Nah, ini terkait dengan apa yang terjadi sebetulnya di medio April-Mei pada saat di Bali gitu ya. Dari pihak Kim sempat mengutarakan bahwa terjadi penyekapan, sementara Edward kemarin mengatakan bahwa tidak seperti itu ceritanya begitu ya, karena anak-anak Kim, kamu ada di dalam dan rumah ada itu. Orang lain juga, ada pembantu Bibi Surati, ada juga rumah. Inisial NL itu ada di situ juga. Ada di situ. Oke, dari sisi kamu sebetulnya apa sih Kak? Kim kemarin sempat mengatakan bahwa tidak benar bahwa petugas keamanan itu datang, kamu menyebutnya kan untuk mengamankan kamu. Ya. Tapi Kim mengatakan petugas keamanan itu datang justru untuk melepaskan Kim dari tempat penyekapan itu. Oke. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua yang menonton acara ini. Saya harus tegaskan di sini bahwa tidak ada penyekapan sama sekali. Kenapa saya tidak berani dan bisa ngomong begitu? Karena semua bisa dibuktikan. Baik dari CCTV yang ada, baik dari memang keadaan yang ada, dan juga ada pihak berwajib yang membuat pernyataan memang saya diselamatkan karena dipegang kerahnya oleh bapaknya, ayahnya Kimberly. Oke. Nah, pada saat itu kamu menyebut itu tidak terjadi penyekapan, tapi seandainya Kim mau pergi, kamu perbolehkan atau enggak? Saya sempat bilang secara verbal, kalau mau pergi bilang saya antar. Karena saya sudah melihat ada intervensi dari bapaknya itu sudah jauh lama. Begitu loh. Dan saya tadi mau masuk ke dalam ajaran Islam ya, namanya intervensi yang terlalu besar itu kan juga nggak berdampak yang baik sebetulnya. Nah, tapi saya juga tapi saya juga menghargai bahwa bagaimana orang tuanya. Bahkan menikahkan. Ya. Gitu kan yang saya ceritakan di episode sebelumnya. Dan saya cuma mau hadir di acara ini dan juga tidak ada penyekapan. Karena di sana ada, kemarin pun juga baru selesai proses pembuktian oleh sepupu tertua saya, karena saya udah nggak ada orang tua ya. Dan beliau itu juga sebagai saksi. Ada di kejadian pada saat itu? Ada di setelah kejadian. Jadi prosesi setelah kejadian, yang ada dalam kejadian itu di rumah, itu ada NL, ya, ya saya sebut namanya nggak apa-apa, Nio, ya sahabat kita yang ngurusin mobil, ngelapin mobil yang dituduh, gitu. Nah, apa namanya, kemarin itu preskon ya, Brother Justi ya, preskon dari Pengadilan Agama, conference dari Tabanan. Dari Tabanan. Oh, dia hadir memberikan kesaksiannya di persidangan. Nanti kita tanya sama Mas Justi. Oke, pada saat kejadian itu, kemudian ada nih datang ke rumah. Apa sih yang pada saat datang itu apa yang mereka lakukan yang kamu lihat, Tuan? Oke, sebetulnya apa yang saya tulis, apa yang saya keluarkan di sosial media, bahwa mereka datang bawa bambu, bawa semua segala macam, itu semua bisa dibuktikan secara fakta hukum dan bukti, begitu loh. Tidak ada ngomong baik-baik sebelumnya, mau menjemput Kim gitu, datang misalnya mau menjemput Kim, ada nggak sih dialog seperti itu terlebih dahulu sebelum? Sebetulnya nggak ada, jadi saya pun kaget. Saya sempat nanya, loh siapa yang bawa, gitu kan? I don't know, kata dia, gitu loh. Bahkan memang kemarin juga dari kesaksian saya dengar dan memang itu faktanya,
bahwa memang Kim yang sendiri yang lari ke atas kamar mandi mengunci diri di sana. Begitu loh. Itu karena memang proses di dalam persidangan sudah berlalu, ya saya berani bicara itu. Gitu loh. Jadi pada saat ini datang, bapaknya Kim datang, ya. Terus menurut Edward, Kim kemudian lari mengunci diri di kamar sebelum mandi. itu. Oh, sebelum itu? Sebelum itu. Kenapa? Saya nggak tahu. Bukankah terjadi percekcokan? Saya nggak bisa asumsi. Percekcokan itu jadi itu tanggal 6 ya. Ya. Tanggal 24 Aprilnya Kimberly pergi dari rumah, ada bukti CCTV bahwa tanpa izin, tidak ada tampar seperti yang diberitakan. Saya harus tegas ya, sorry. Saya harus tegas di sini gitu loh, bahwa kita berdua sepakat untuk maju terus, bukan untuk menyerang. Tapi untuk membela diri. Tapi untuk fakta-fakta ini, ayolah kalau mau baik-baik, baik-baik. Karena sejak dari yang April dulu ya, pergi tanpa izin, bukti CCTV ada, semua segala macam, bahwa dia sampai keluar pagar, menyebut kalimat-kalimat apa, itu ada, semuanya lengkap dan bisa dibuktikan. Tapi kemudian dia pulang lagi? Dia pulang lagi, saya sempat ada juga bukti chat ya, disimpan, pokoknya semua bukti udah ada di berbagai macam pengacara ini. Gitu loh. Setelah itu, setelah dia pulang? Setelah dia pulang, sebelum dia pulang saya bilang, "Mah, pulang, kamu dikuasai setan, istighfar." Gitu loh. Ya kan? Saya nggak tahu pergi kemana, dia cuma jawab ke hotel. Ya, saya nggak mau ngomong yang berasumsi di sini, gitu ya. Karena sebetulnya saya bisa menyampaikan sesuatu, tapi kalau tidak didukung dengan bukti, hanya katanya, ya susah. Gitu loh. Jadi dia pulang lagi, kemudian terjadi percekcokan lagi. Kamu sempat nggak malamnya itu karena saya tidak mengizinkan lagi untuk anak-anak bekerja di bawah umur. Oh. Iya. Ada syuting nih ceritanya. Jadi sempat ada satu proyek dan itu juga ada buktinya dengan pihak perusahaan terkait bahwa tidak melanjutkan lagi karena menurut saya anak-anak ini punya dunianya dulu. Tapi dengan toleransi boleh. Asalkan di rumah sendiri dengan handphone sendiri. Kan Kimberly endorsement tinggal klik Instagram, alhamdulillah rezeki masuk gitu kan. Jadi tidak dibawa begitu ya. Itu dari sisi kamu. Jadi tidak ada penyekapan. Iya, dan apabila anak-anak bekerja, 50% dari itu masuk ke dalam tabungan anak-anak. Itulah yang saya sudah sempat transfer 135 juta kepada Kimberly pada saat di Bali. Begitu. Nanti kita akan ngobrol ke kuasa hukumnya ya. Di dalam persidangan perceraian ini sebenarnya apa sih yang terjadi? Perdebatan. Kenapa muncul hal-hal ini? Yang menjadi alat tuh apa? Apakah karena tidak sepakat bercerai? Kemarin Edward mengatakan ya udah kalau emang nggak mau jadi tidak menghalangi. Tapi apa sih yang menjadi perselisihan? Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Room to Hypnosis.